Itu foto siapa? Oh, mirip temanku Imam Bonjol. Mohon maaf. Karena Lughatul Arabiyyah ya Lughatul Quran. Bangsa Arab adalah bangsa yang tinggal di daerah Arab. Karena kalau nahu perlu dipahami, baru bisa dihafal. Pintar dan akhlaknya menjadi luar biasa. Allahu Akbar. Saya ambil peminatan penerjemahan, pengen jadi penerjemah. Aku anak Fapet. Kalau aku lebih prefer Nahu. Yang aku pikirkan sih mayoritas Islam. Mungkin suasananya pasti beda. Semoga kita dapat melewatinya dengan baik. Menyedihkan ya karena kuliahnya nggak bisa offline. Sama pandemi ya paling meningkatkan ibadah juga ketakwaan, sehingga emang mulanya dari Allah, kita pun harus kembali lagi kepada Allah dengan hati yang suci dan jernih. Pandemi ini benar-benar membuat kita kalang kabut. Semuanya jadi serba berubah. Dari yang biasanya kita bebas, sekarang jadi perlu memerlukan adaptasi baru. Semua jadi serba sulit dan harus beradaptasi dengan keadaan. Saya pandemi ini tidak berakhir apabila kesadaran dari para penduduk itu kurang. Jadi kalau misalnya mau berakhir pandemi ini, maka harus dimulai dari kesadaran masing-masing individu terlebih dahulu. Bikin jadi beberapa acara nggak seru, salah satunya Arab Fest, jadi kita harus Arab Fest online. Semoga dapat sehat, kalaupun yang terkena cepat sembuh aja sih pandemi, karena emang kita tidak bisa ada kuasa terhadap pandemi ini karena udah dari sananya, udah ada takdirnya. Menyusahkan, Membosankan. Awalnya seru, lama-lama bosenin. Kalau untuk PPKM, mungkin aku percaya pemerintah terbaiknya kayak gini untuk mengatasi adanya penyebaran virus corona. Ya ini merupakan sebuah musibah ya, yang berdampak kepada seluruh golongan gitu. Dan kita dituntut untuk adaptif juga untuk pada masa pandemi ini. Kita lihat sisi positifnya aja, banyak perubahan-perubahan gitu ya, dari segi teknologi dan lain sebagainya. Jadi jangan menyerah dan tetap semangat. Bosen, gaji, kadang mati lampu nggak ada sinyal gitu kan. Pertama-tama bingung ya, karena belum ada suatu kejelasan, terutama dari pembuat kurikulum itu sendiri gimana tentang mekanisme belajar online. Susah sulit ya sebenarnya. Lagi ujian tiba-tiba mati lampu gitu. Berat sebenarnya karena saya ada di sasa Arab, berat otomatis kita belajar bahasa Arab juga kita belajar budaya, sulit kalau belajar budaya secara online gitu. Kuliah online 2 tahun, SUP online, sebentar lagi saya jadi sarjana Zoom. Ya rasanya cukup sedih ya. Karena banyak kegiatan yang berpindah ke online. Tidak suka, suasananya pasti beda. Capek ya. Dan itu aku nggak nyerap apa-apa jujur. Dan sebenarnya jadinya banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bermain itu jadi nggak ada gitu. Jadi mungkin aku harus pintar-pintar adaptasi aja sih sebenarnya. Jadi hanya belajar dan belajarnya jadi juga membosankan. Karena banyak kegiatan yang akhirnya tidak terlaksana. Tapi semakin kesini kita semakin paham dan ini lebih dituntut untuk mandiri sih. Jadi tidak hanya mengandalkan dosen, tapi kita juga harus bisa belajar mandiri supaya memahami apa yang menjadi bahan ajar dari mata kuliah tersebut. seru, absennya mudah. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang sudah terpikirkan tapi tidak terlaksana juga gitu. Kuliah online hampir 2 tahun, ada nambah pintar sedikit dan nambah dipuh atau nambah bego lah ya.
dikit juga. Saya merasa tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan ilmu yang diberikan hanya berupa tatap laptop. Jadi tidak sampai ke dalam otak saya. Tapi tetap silaturahmi harus terjaga, diskusi harus jalan supaya kuliah menjadi bermanfaat. Karena nggak tahu tiba-tiba pengen belajar bahasa Arab. Cita-citanya emang jadi apa? Saya cita-citanya jadi orang kaya aja. Awalnya coba-coba atau tahu lulus gitu. Dari SD suka bahasa Arab, gemar bahasa Arab, tapi belum pandai bahasa Arab. Sekarang masih belajar bahasa Arab, insya Allah pandai berbicara bahasa Arab. Cita-cita pemain bola atau diplomat lah. Pertama ya semester 1 tuh masih mau jadi diplomat, tapi ternyata negara Arab tuh banyak dan susah. Jadi saya ambil peminatan penerjemahan, pengen jadi penerjemah gitu. Pertama ya karena emang pesantren juga kan, jadi ya udah kenal Arab gitulah. Karena pilihan terakhir sih. Cita-citanya membanggakan kedua orang tua. Karena suka bahasa Arab. Oh, cita-citanya jadi penerjemah. Terus belajar sastra ya karena ini ilmu yang harus dipelajari gitu, dan kayaknya seru aja belajar linguistik, sastra, dan juga budaya Arab. Aku bukan anak Arab, guys. Ada apa? Aku anak Fapet. Aku pilih sastra Arab pertama. Sebenarnya itu pilihan kedua. Tapi aku milih itu karena kalau misalkan aku ingin lanjut ke cita-cita utama aku dapat skillnya tetap di bahasa Arab gitu. Yang pertama karena sastra Arab itu tergolong prodi yang sangat menjanjikan. Kita bisa jadi diplomat, bisa ngerti bahasa Al-Quran. Al-Quran bahasanya Arab. Yang pertama karena Lughatul Arabiyah ya Lughatul Quran. Jadi Lughatul Arabiyah ini bahasanya Al-Quran. Kemudian Lughatul Jannah bahasanya bahasa surga. Ya, alasan kedua tuh itu juga impiannya bapakku gitu. Terus karena ada faktor lain juga sih aku masuk sastra Arab. Apa karena cita-cita aku jadi direktur, guys.